rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk hadir dalam acara diseminasi modul 1.4. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita di sini berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Lis Kurnia, SPD, calon guru penggerak Angkatan 8. Hari ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya ketika mengikuti CDB. Dalam modul 1.4 ada pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Jadi tujuan kita berkumpul hari ini bersama-sama untuk belajar ya bagaimanakah seharusnya kita sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ya. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang paradigma baru tentang pembelajaran. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru berpihak pada murid, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kalau dulu barangkali kita menyamaratakan semua kemampuan anak, ya. Jadi kalau dulu mungkin kita tidak memperhatikan kebutuhan anak satu dengan yang lainnya. Jadi semua anak kita samaratakan tugas ini ya semuanya sama. Tetapi pada paradigma baru kali ini kita membedakan, memetakan mana anak-anak yang kemampuannya di atas, mana anak kemampuannya di tengah dan di bawah. Jadi kita bisa memberikan pelayanan, ya, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang kita harapkan, sehingga ketika anak-anak menerima pembelajaran dari kita, mereka merasa enjoy, merasa nyaman, sehingga apa yang kita sampaikan akan mudah diserap. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ya. Yang kedua tentang disiplin positif. Nah, ini mungkin pengalaman baru bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini kita mengenal bukan disiplin positif, tapi mengenal tentang peraturan, ya, pengaturan peraturan tata tertib sekolah. Nah, beberapa bulan ini kan sekolah kita juga ditunjuk sebagai sekolah ramah anak. Jadi juga beberapa hari ini kita belajar juga tentang disiplin positif. Nah, saya rasa ini juga sangat cocok dan pas untuk kita pelajari bersama supaya kita bisa mewujudkan putra putri UPT SMP Negeri 1 Gresik yang disiplinnya dari dalam secara intrinsik, ya, bukan ekstrinsik yang bisa hilang begitu saja seperti itu. Oke, dalam budaya kita makna kata disiplin
Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah mendidik anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi hasil akhir dari disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak adalah mereka mempunyai motivasi intrinsik dan kesadaran diri secara pribadi tanpa paksaan, tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman. Jadi mereka secara sadar melakukan itu. Itu tujuan akhir dari disiplin positif. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, kemudian rumah, makan, dan ini adalah kebutuhan paling utama, ya, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu ini bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungannya secara umum. Ada kebutuhan penguasaan, ya, power. Mereka ini dipandang mampu memimpin yang lain agar bisa berhasil melakukan tugas atau memecahkan masalah. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan, yaitu memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri, mengaktualisasikan diri, tampil sesuai apa yang diinginkan. Dan terakhir, kebutuhan kesenangan, membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Jadi menurut teori William Glasser bahwa anak-anak kita itu juga mempunyai 5 kebutuhan ini. Nah, pada saat mereka melakukan tindakan yang kurang disiplin, nah kita bisa menganalisis nih anak-anak murid-murid kita ini kurang di kebutuhan apa? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4, atau 5? Ya, oke. Ada kasus seperti ini, ya. Ibunya guru kelas 7 SMP Merdeka sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibunya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Barangkali Bapak Ibu bisa kita berdiskusi sejenak, ya, untuk kasusnya ibunya. Jadi ibunya ini memiliki siswa namanya Agus. Agus ini kalau ke sekolah minta bekal temannya dengan paksa, ya, serabut mulai. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, kira-kira sebagai gurunya ya Allah, barangkali dia bisa memberikan ini apa jawabannya? Ya, ini sebagai dunia ya. Sebagai guru yang saya lakukan pertama kali mungkin bertanya terlebih dahulu ke Agus yang dia tidak membawa bekal itu kenapa? Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah muncul alasan dari Agus, muncul pertanyaan kedua, kenapa kamu merebut bekal temanmu dengan paksa? Itu yang akan saya lakukan sebagai guru. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, memang yang harus kita lakukan pertama kali adalah menanyakan dulu ke Agus, ya, apa alasannya Agus merebut bekalnya si temannya tadi. Nah, dari situ kita akan tahu apa alasannya Agus. Dari alasan tersebut kita akan bisa memetakan
seperti itu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, contoh, kalau Agus merasa alasannya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, berarti Agus ini kurang di kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau alasannya seperti ini, nah kita bisa memberikan saran Bapak Ibu gurunya ya. Nah, itu sebaiknya kamu meminta kepada orang tua untuk membawa bekal atau sarapan dulu dari rumah ya. Nah, kalau Agus memberikan alasan teman Agus jadi memperhatikan Agus, kalau seperti ini berarti kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Agus adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kita harus memberikan apa ini kalau Agus kurang cinta dan kasih sayang ini? Perhatian ya. Perhatian yang lebih kepada Agus. Kata Pak Brigadi. Nah, kemudian kalau Agus alasannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan jadi kayak sok dulu ya, sok di kelasnya. Berarti Agus ini punya kebutuhan kekuasaan yang belum disalurkan ini mungkin di rumah. Apa itu sebenarnya orang tuanya itu banding-bandingkan dengan apa? Banding-bandingkan dengan saudaranya, ya kan? Nah, akhirnya mungkin tertekan, nah karena dia itu merasa punya apa namanya kekuatan, nah dilampiaskan di sekolah. Kemudian karena Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, berarti Agus ini kurang di kebutuhan kebebasan. Terakhir, jika Agus alasannya hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jadi senang kalau temannya itu ngambul gitu Pak, senang kalau temannya dibully itu jerit-jerit. Nah, ya, berarti gaya itu apa kesenangannya aku seperti itu ya. Ini tentang 5 kebutuhan dasar. Kemudian kita akan beralih pembahasan tentang motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu sebuah motivasi. Dan menurut Diana Gosen bahwa seseorang melakukan sesuatu itu karena ada alasan-alasan tertentu, karena ada dasar-dasar tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, artinya bahwa anak-anak seperti ini spontan aja, wis pokoknya mau melok daripada nanti saya kena hukuman dari Bapak Ibu guru. Ya, itu. Kemudian ada motivasi mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ada imbalan atau penghargaan. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, kalau saya tidak dapat penghargaan dari orang lain, kalau saya tidak dapat pujian dari Bapak Ibu, males tak lakoni. Itu. Kemudian ada motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau yang ketiga ini motivasi yang timbul adalah dari dirinya sendiri ya, intrinsik. Oke, ya. Ini ada sebuah kasus ya, kasus tentang Ira. Ira kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Praja memberikan pertanyaan kepada Ira gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan. Seluruh kelas tertawa melihat Ira yang menjawabnya tergagap dan terkejut. Pak Praja pada saat itu membiarkan teman-teman Ira menertawakan Ira yang tergagap dan malu
luar biasa dan malahan menyuruh Ira untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Praja. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ira di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Praja tersebut terhadap Ira? Tidak, kasih kiranya. Mengapa? Beri dulu pada anak, pada siswanya. Mengapa? Terima kasih Bu. Mengapa? Karena menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Pak Praja itu merupakan menjatuhkan anak-anak sehingga anak jadi tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginannya karena sudah maksud saya itu sudah dipermalukan sepanjangnya ya itu sudah psikis itu dan itu tidak boleh terjadi di dunia pendidikan karena anak-anak akan merasa malu dan tidak percaya diri untuk memberikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terima kasih Bu Susi ya jawabannya ya karena bisa jadi juga Ira nanti akan jadi trauma tersendiri juga ya bagi Iranya ya pada saat pelajaran matematika nanti mesti takut gitu ya itu trauma ya nah itu lebih ke psikis malu dipermalukan di depan teman-temannya. Menurut Anda tindakan Pak Praja terhadap Ira adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa disebut hukuman? Nah, kita akan belajar tentang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Oke. Ini ada beberapa pernyataan ya. Mari kita belajar bersama apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, lah kurang banyak malah ya Bu ya. 5 kali 10 kali. Berarti ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat berjalan, konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Bukan, karena pelajarannya PJOK, jadi kan fisik. Nah, jadi nggak apa-apa kalau pelajaran PJOK gurunya memberikan iya, benar. Makanya kan itu namanya disebut sebuah konsekuensi. Sebelumnya konsekuensi kalau tidak diomongkan hukuman. Dan hukuman nanti akan kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, berarti kan selama ini kita itu sudah memberikan banyak hukuman ya. Oke, ya belajar bersama ya Bapak. Nah ini jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, sudah benar semua ya. Nah lanjut. Nah ini konsep kedisiplinan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kita bisa membedakan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau konsep kedisiplinan dengan identitas gagal itu ada 2, yaitu kita memberikan hukuman, penghargaan. Mungkin selama ini kita merasa penghargaan itu baik ya, mungkin merasa penghargaan itu untuk anak-anak, ternyata kan
kegagalan identitas pada anak. Nah, yang pertama bahwa hukuman itu menyakitkan. Ya, hukuman itu merasa yang tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya kan tidak jujur. Ada kalau ditanya itu jawabannya kalau itu alasannya macam-macam. Ya mungkin itu karena rasa takut. Kemudian murid menjadi rendah diri itu. Nah, penghargaan itu tidak efektif karena menginginkan penghargaan dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau nggak ada iming-imingnya hadiah, nggak ada iming-imingnya sesuatu itu nggak akan melakukan akhirnya. Ya. Kemudian penghargaan itu juga menyebabkan rasa iri. Jadi nanti sesama teman itu iri, jadi kan merusak hubungan. Mesti hari ini terus dikai, mesti hari ini terus akhirnya kan, nah itu ada rasa saling tidak nyapa kan, itu juga bisa ya. Dan penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Kok bisa seperti itu ya? Bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas ya, karena merasa bahwa anak-anak itu kalau ada ini-ininya maka mereka akan berpikir kreatif. Kalau nggak ada ini nggak tahu seperti itu. Penghargaan dengan sistem ranking, nah yang selama ini mungkin sudah tidak kita lakukan ya di lingkungan sekolah. Kita tidak memberikan ranking kepada siswa, yaitu karena yang ditakutkan adalah apa? Yaitu bahwa akan menumbuhkan identitas gagal kepada anak-anak, merasa rendah diri barangkali, malah nanti itu terakhir ya gitu. Kemudian penghargaan itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Hukuman dan penghargaan termasuk konsep kedisiplinan dengan identitas gagal. Yang kedua, konsep kedisiplinan dengan identitas sukses. Ya, yang pertama adalah konsekuensi. Nah, yang seperti yang sudah kita bahas bahwa konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Ya, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi itu termasuk stimulus respon. Jadi kalau kita menyuruh maka ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua, restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu restitusi ya. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, kemudian kami kontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini perbedaan antara identitas gagal dan identitas sukses. Konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini secara tidak sadar kita itu sudah melakukan restitusi kepada anak didik kita. Ya, tanpa kita sadari mungkin dalam memecahkan masalah siswa-siswi kita di kelas ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, ini yang kita lakukan. Ya, hanya saja mungkin kita tidak paham bahwa itu sebuah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu kita bina dulu, ya maksudnya ya, kita proses dulu supaya anak-anak itu nanti tidak tambah rendah diri, tidak tambah trauma dengan permasalahannya. Apa itu ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu juga ada kontrol diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah, apa perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Contoh kasus, siswa sering tidak
mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR diberi hukuman lari mengelilingi lapangan 3 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini contohnya hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, berarti tindakannya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat istirahat atau dikerjakan berulang sebanyak 3 kali. Guru tegas dan menghormati peraturan. Nah, kalau gurunya melakukan restitusi, apa yang dilakukan? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti ini kan sudah sering kita lakukan kan ya Bapak Ibu di kelasnya. Berarti kan kita sudah melakukan restitusi kepada murid-murid kita. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, identitas gagal dan identitas sukses, seperti apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ini sebuah hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, tapi korbannya, tapi pelakunya yaitu tidak dapat, akan bersalin. Perilaku pasif agresif jadi meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturannya adalah kamu harus begini-begini. Murid atau anak membenci sebuah peraturan. Ini Bapak Ibu ya. Kalau identitas sukses itu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya ya. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jika disiplin murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, bahasanya dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau bahasanya restitusi, apa yang kamu yakini di keyakinan kelas? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Ini beberapa perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita akan belajar tentang posisi kontrol ya. Kita sebagai guru ya, ketika memberikan bimbingan kepada siswa-siswi kita, ini kebanyakan yang kita lakukan. Tapi manakah yang seharusnya dan idealnya kita lakukan? Mari kita belajar bersama ya. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau sebagai penghukum, apa itu? Ya, penghukum ya ini. Nah, penghukum itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gak ada bayangannya ya untuk anak tersebut bahwa tidak ada efeknya bagi dia. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Kemudian jika posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah, cara berguru berbuatnya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan berbuat ini nah, yo, ibu kecewa terhadap kelakuan kamu. Kemudian guru berkata juga, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, sudah bilang berapa kali kamu sih melakukan lagi. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, akhirnya murid kan berkata, maafkan saya bu telah melakukan ini. Dampak pada murid merasa
lanjut ke identitas berhasil atau sukses. Ya, ini mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau posisi kontrolnya sebagai teman, ya, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi kalau bilang muridnya, gitu ya, itu posisi kontrol teman. Nah, terus gurunya berkata, ayolah lakukanlah ini demi ibu ya, kamu lebih baik lagi ya, apa namanya perilakumu ya, itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu kemarin? Kan ibu kamu bantu kamu, ibu membela kamu, selesai gak bantu ibu. Itu di posisi sebagai teman. Hasilnya anak akan ketergantungan, akan terus mengharapkan bantuan dari gurunya. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu ya. Dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian ada posisi pemantau ya, menghitung dan mengukur. Kita kalau mengatakan pada murid, peraturannya apa? Kamu sudah tahu kan peraturannya seperti ini, kenapa dilanggar? Itu pemantau ya. Kemudian ada posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi kepada murid kita memberikan pertanyaan alasan kamu apa melakukan ini, kenapa melakukannya, apa yang kita yakini, apa yang harus kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan anak tersebut. Nah, murid juga berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi ada timbal balik, ada sebuah diskusi dengan anak dengan gurunya ya, murid dengan gurunya. Ini 5 posisi kontrol yang mungkin kita juga pernah melakukan semuanya ya kepada murid-murid kita. Contoh kasus ya, bagaimana penerapannya di kelima posisi kontrol ini. Kalau siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera sebagai penghukum, apa yang kita lakukan? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan terpisah. Berarti kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu, bu guru kecewa pada kamu, wis diri bola balik si pacet wae. Lah yo, si ngono wae. Ngono maneh. Berarti kalau seperti itu kita tuh di posisi ini Bu, membuat rasa bersalah kepada murid ya. Bersalah tapi dia tidak bersalah, dia dihukum. Nah, akhirnya kan nanti akhirnya anak akan mengulangi terus seperti itu ya. Kalau kita sebagai teman ya ayolah tertib buat guru bangga ya, guru sini gak diseneni Pak Kepala Sekolah menggali nonton. Itu kalau ngomong seperti itu. Kali ini tidak apa-apa kalian salah, besok jangan dilakukan lagi ya. Kalau kita melakukan hal seperti itu berarti kita sebagai teman ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan tata tertib apa? Kode apa sih kok langgar ya? Sanksinya apa? Nah, itu kalau kita ngomong seperti itu berarti kita sebagai pemantau. Kalau manajer bagaimana apa yang kita lakukan? Takut dhisik. Kesalahan apa? Terus kira-kira bisa nggak kamu memperbaiki masalah ini? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Tapi kadang-kadang kan memang semuanya ini sudah kita lakukan, sudah sebuah satu paket, ya kan? Kita tanyakan sebagai manajer. Nah, bahwa penghukum dan pembuat rasa bersalah ini membuat identitas gagal bagi anak, kan gitu ya. Jadi harus kita kaji ulang lagi. Nanti kita sikap kita ubah nggak apa-apa, nah itu tak boleh lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Bukan seperti ini, Bu, itu akan membiarkan namanya ya. Jadi bisa sebagai teman, pemantau atau manajer. Ini yang membuat rasa identitasnya jadi positif. Maksudnya mungkin formulanya kita aja yang menyampaikannya ya. Ya apa caranya gitu. Memang kadang-kadang kan di lingkungan nyata yang kita lakukan, kadang-kadang kan seperti ini yang kita alami, dilema tersendiri ya kan, karena anak-anak itu kan beda
Jadi harus tahu bagaimana bisa memberikan kontrol kepada anak-anak. Mengapa keyakinan kelas? Nah, itu tadi tentang posisi kontrol. Saya ini bahas keyakinan kelas ya, beda lagi ngawalinya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu wali kelas atau sama Bapak Ibu mapel mengawali pembelajaran, bisa dibuat dengan ini keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas. Jadi setiap kelas punya apa? Keyakinan kelasnya masing-masing yang harus disepakati oleh kelas tersebut. Itu untuk meminimalisir ya anak-anak supaya tidak ada pelanggaran di dalam kelasnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor agar aman, agar selamat. Kenapa seperti itu? Untuk keselamatan, kebajikan universal. Jadi motivasi internalnya. Peraturan agar tidak ditilang polisi, hanya mematuhi tata tertib tanpa makna. Motivasi eksternal. Kalau keyakinan, ya, mengapa kita harus peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat agar tidak tertular virus, agar sehat. Keyakinannya untuk kesehatan, kebajikan universal atau motivasi internal. Peraturannya agar dapat masuk mal, hanya mematuhi tata tertib tanpa makna, motivasi eksternal. Ya, jadi dalam sebuah kasus ini ada keyakinan, ada peraturan. Kalau keyakinan itu dari apa namanya dirinya, ya. Kalau peraturan ya itu untuk maksudnya untuk orang lain, untuk apa sekitarnya, ya. Keyakinan itu dibuat bersama, sudah sebuah kesepakatan antara warga di kelas tersebut. Itu keyakinan kelas. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu tidak dirinci dideskripsikan panjang begitu. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang umum ya. Jadi tanggung jawab. Jadi nanti anak-anak akan paham. Oh, kalau melakukan ini berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ini kalau misalkan itu kan untuk kalimatnya. Ya. Untuk kalimat untuk keyakinan kelas. Kalau misalkan jadi kalau dari poin nomor 2 ya, itu kan menghormati orang lain. Ya. Karena kalau dia manusia SMP menghormati orang lain itu kan cukup menjaga kita kan. Maksudnya menghormati orang lain macam-macam ya. Enggak ngerti itu dari sana. Ya. Jadi tidak apa-apa nanti menghormati orang lain dijabarkan sedikit yang bagaimana ya. Menghormati orang lain tapi poinnya banyak 1, 2, 3 begitu ya. Anak-anak lebih jelas ya kan. Karena butuh pemahaman lagi kan gitu ya kalau menghormati orang lain. Jadi tidak apa-apa itu ya. Jadi nanti ketika ini kita kumpul dengan murid-murid di kelas, kita membuat bersama-sama keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Ya kan? Setuju enggak kalau mengembalikan buku di tempatnya? Berarti kan keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak sudah ada kesepakatan bersama, mereka akan kalau mau berbuat salah tentang keyakinan kelas, mereka akan tahu konsekuensinya sendiri. Oh, berarti aku salah melanggar keyakinan kelas, apa yang saya lakukan. Dan itu juga harus ada kesepakatan
saya sebagai wali kelas? Ada muridnya seperti ini kok diberi sanksi seperti ini. Nah, sebetulnya kan itu sudah ada di maksudnya perjanjian di keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena itu sudah disepakati bersama, karena sudah ada antara kita pembuat keyakinan dengan masyarakat yang lain sudah bersepakat untuk bersama-sama melakukan itu, ya, mensukseskan keyakinan itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya. Kalau lebih abstrak itu berarti lebih spesifik, ya. Kalau peraturan itu mungkin secara umumnya saja, nanti lebih dijelaskan lagi keyakinan kelasnya seperti apa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterima. Jadi mungkin keyakinan kelas per kelas itu beda, karena setiap kondisi anak-anak di setiap kelas kan berbeda pula, dan ini kan tergantung kelasnya masing-masing. Berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kata negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Jadi dalam bentuk kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab juga, selalu menjaga kebersihan, ya, juga boleh. Berarti keyakinan kelasnya itu nilai universalnya adalah nilai kebajikan, nilai universal sama, ya. Berarti nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab, ya, itu. Dan itu mungkin anak bisa dijelaskan itu juga, Bu. Keyakinan kelas ini buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas itu apa? Tanggung jawab. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya tidak usah bertanggung jawab. Nanti bertanggung jawab itu masuk di nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu ya lebih kayak peraturan kelas, tapi dalam hal yang positif keyakinan kelasnya. Dari dalam sebuah keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Buanglah sampah pada tempatnya, ya, atau tadi mengembalikan buku setelah dibaca pada tempatnya, itu nilai keyakinan kelas. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nanti ada contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah dibuat banyak-banyak. Jadi anak-anak itu kalau ngiling-ngiling angel-angel, ya, kemudian melakukannya juga tidak berat. Yang sekiranya biasa dilakukan di kelas itu apa sih, sekiranya yang biasanya dilakukan anak-anak itu apa? Itu aja yang dibuat keyakinan. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya, harus ada perbaikan. Nah, mungkin kalau saat ini kan banyak anak-anak itu yang bully temannya, biasanya aku ngolong-ngolongan perempuan. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di keyakinan kelasnya. Jadi nanti bahasanya diramu, ya, seperti apa. Berarti nilai kebajikannya adalah saling menghormati, saling menghargai. Itu perlu, ya, Bapak Ibu, karena banyak sekali yang kita temukan kan itu masalahnya. Mas Gagan ya sama saya, ya. Ya, Mas Subila. Itu kayaknya sudah pelanggaran universal. Oh, jam 9. Lanjut. Kurang. Nah, ini harus diperbaiki, ya. Cara membuat keyakinan kelas. Yang sudah saya jelaskan tadi seperti itu, menempel di tulisannya, kemudian
sebuah keyakinan kelas ya, memiliki kedisiplinan ya, menghargai dan menghormati. Jadi memang harus dijelaskan ulang ya ke anak-anak supaya paham dan mengerti arti apa itu memiliki kedisiplinan yang seperti apa ya kan. Mereka kan nanti tidak paham. Nah, kita beralih ke segitiga restitusi. Ini modul terakhir. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan seperti saya paparkan tadi, ada 3 langkah atau 3 proses dalam melakukan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita diskusi dengan anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran itu, yang pertama yang kita lakukan adalah ini, menguatkan identitas mereka. Jadi tidak menjudge kamu salah, dia kamu lain gini ya. Itu. Yang kedua adalah validasi tindakan ya, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Kemudian menanyakan keyakinannya. Ada skenario kasus ya seperti ini. Dengan kejadian tersebut saya menanyakan kepada seluruh siswa manajer, apakah kalian meyakini keyakinan kelas? Sebentar. Jadi saya langsung kedua ya. Saat pelaksanaan ulangan harian, Ika berusaha untuk melihat jawaban temannya. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi ya. Dalam penerapan program positif nantinya akan menjadikan budaya positif di sekolah. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, pedagogi, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Jadi yang tadi saya jelaskan sebentar tentang kasus ini tadi ya. Ketika ada siswa kita melakukan mencontek sebagai guru, kalau menggunakan tahapan segitiga itu harus bagaimana? Nah, yang pertama jadi tadi menanyakan alasannya kamu. Jadi tidak langsung menyalahkan saja ya kamu lakukan ini salah melanggar ini. Jadi ngawalinya dulu adalah apa? Menstabilkan identitas. Memang di aku semua siswa pernah melakukan mencontek. Pertamanya menurut ya. Itu kalau menurut segitiga restitusi. Jadi mungkin hal yang wajar kamu melakukan. Oh sih saja kamu nyontek itu ngawalinya ya. Kemudian validasi tindakan ya, bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar, sudah melanggar peraturan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Kamu paham nggak di kelas keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nanti dia akan jawab tentang tanggung jawab mungkin ya, atau apa? Kayak mencontek itu berarti keyakinan kelasnya apa ya? Jujur. Nah, berarti kan apa tidak ini berarti kan melanggar tentang keyakinan kelasnya jujur. Ditanyakan kembali ke siswanya lah, kalau kamu sudah melakukan ini, konsekuensinya apa? Kita kembalikan lagi ke anak, biar dia memberikan solusi sendiri. Ya, itu tentang restitusi. Contohnya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa dibuka satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang pertama bertanya atau sharing ya. Tidak hanya bertanya ya, sharing. Monggo Bu Lubi ya. Silakan sharing. Ya mungkin kesimpulan atau apa yang sudah didapat pada hari ini. Apa ya? Ya, sebagai pengajar otomatis kita kan harus banyak belajar juga bagaimana menghadapi peserta didik di kelas dengan berbagai macam karakter mereka.
Dan ternyata yang selama ini hampir semuanya sudah dilakukan, tapi kita nggak tahu ini bagian tahap apa dan bagaimana, termasuk hukuman ataukah yang lainnya. Nah, dari pertemuan kali ini saya mendapatkan ilmu bahwa untuk menanamkan untuk membuka dari sisi baik anak, kita pun juga harus menanamkan keyakinan terhadap anak bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang baik dengan cara menegur yang baik pula, sehingga nanti bisa motivasinya muncul dari dalam diri mereka, sehingga nantinya akan diterapkan untuk kehidupan di masyarakat. Semoga nanti SMP 1 seperti itu semua. Jadi sekolah ramah anak itu bisa terrealisasi. Terakhir dari Pak Pri, monggo Pak Pri. Terima kasih. Yang jelas tanpa pengetahuan. Saya hanya ingin menambahkan atau menanyakan tentang keyakinan dan keraguan. Untuk membuat keyakinan kelas, apakah harus mengacu pada peraturan sekolah? Kalau harus mengacu pada peraturan sekolah, berarti antara keyakinan dan peraturan sekolah itu kan berarti sama. Itu ya. Apakah tidak sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat untuk pengembangan peraturan sekolah? Artinya gini, apa yang tidak ada di peraturan sekolah bisa ditambahkan di keyakinan kelas. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan, atau mungkin yang perlu ditambahkan di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Nah, memang keyakinan kelas itu kan khusus kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kondisi kelas masing-masing. Jadi tidak harus mengacu pada peraturan sekolah secara umum, tidak. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan kelas masing-masing. Jadi tipenya kelas A seperti apa, nanti keyakinannya tersendiri. Nanti tipe kelas B seperti apa, keyakinannya tersendiri. Gitu Pak Tri. Jadi lebih mungkin keyakinan kelas itu lebih ke yang biasa dilakukan anak setiap hari. Nah, kalau peraturan kan secara umum Pak, kalau peraturan sekolah. Jadi tidak apa-apa masukannya Pak Tri. Jadi nanti bisa ditambahkan juga ya keyakinan kelas yang mungkin yang paling banyak terjadi di semua kelas itu apa. Nah, nanti bisa dimasukkan ke peraturan sekolah. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan. Oh, terakhir ngomong puji. Terima kedisiplinan kelas dan juga karena kita tidak lepas dari restitusi. Nah, untuk keyakinan kelas ini, saya berharap tidak hanya keyakinan kelas itu berdampak pada kelas itu, tapi untuk mata mapel yang lain juga harus tetap bermanfaat keyakinan kelas itu. Karena keyakinan kelas itu kan diambil dari anak awalnya itu diberi kertas. Harus bagaimana ya? Seandainya ada temannya begini, bagaimana? Ya, saya tidak suka kalau saya diolok-olok. Oke. Nah, setelah itu anak-anak semua dikumpul, kan begitu ya. Terus akhirnya sampai pada simpulan bahwa keyakinan kelas itu tidak ada, katakanlah kalau secara bahasa pembulian, tidak ada yang menolak, terus tidak istilahnya tidak mencela pada saat temannya bertanya atau berbicara sesuai dengan yang dimaui anak-anak, tetapi tetap dipandu oleh guru bapak ibu. Itu saja saya biar berlaku untuk di kelas itu. Jadi guru yang mengajar siapapun melihat keyakinan kelas yang sudah dipajang itu
disosialisasikan juga kan? Tidak. Disepakati semua anggota kelas dan pakai buku yang lain paham, ngerti. Jadi nek nyalah murid ibaratnya luwes sono, terima kasih Bu Uji, terima kasih Bapak Ibu yang lain dan kiranya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Setelah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 9E. Pagi. Sudah sarapan hari ini? Sudah pada sarapan, sudah minum, sudah makan. Senang dari kelas yang baru? Alhamdulillah kalau senang. Kak senang kamu kalau ngomong nggak senang Bu, kalau nggak senang. Kalau nggak senang gimana? Balik kelasnya di kelas 8 gitu tak? Sudah ditempati kelas yang baru ya kelas kalian ya. Oke, anak-anak hari ini ya tulis sengaja mengumpulkan kalian ya di kelas untuk kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Sudah tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Belum ya. Nah, ini hal yang baru. Kalau dulu kalian tata tertib itu yang buat siapa? Kalau dulu wali kelasnya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelas ya. Jadi ini keyakinan nanti hasilnya keyakinan kelas 9E dan ditaati oleh anak kelas 9E. Keyakinan kelas tiap kelas itu akan berbeda tergantung kebutuhan kelasnya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi nanti sebelum kita membuat keyakinan ya, sebelum nanti kita akan menyimpulkan keyakinan kelas apa yang ada di kelas kalian, kita akan sama-sama untuk membuat peraturan ya. Namanya peraturan. Jadi boleh sampai membagikan stiker note ini. Silahkan kalian isi sesuai dengan keinginanmu. Ya, kamu pengen di kelas 9E ini peraturannya seperti apa? Ya, dari ruang lingkup kelas. Ya, jadi setiap hari kamu di kelas itu harus bagaimana? Contoh, ya, datang tepat waktu. Keinginan kalian. Terus apa lagi? Contohnya apa lagi kira-kira? Peraturan yang harus ada di kelas kalian. Harus piket. Silakan tuliskan apa saja berdasarkan apa keinginan kalian supaya kelas 9E ini nanti menjadi apa? Kelas yang tertib, aman, nyaman, ya kan? Oke, sudah paham anak-anak? Sudah ya. Jadi saya akan membagikan stiker note ini ke semua anak. Silakan. Perhitungannya seperti apa? Peraturan di kelas 9. Ya, ya. Sama peraturan yang ini kamu terapkan di kelas 9. Silakan dua apa ya? Minimal satu ya apa? Yang mau tidak satu silakan. Oke, Pak. Kalau sudah nanti itu kalian tempel di sini ya. Nanti ditempel di sini. Ada pertanyaan? Tidak keluar. Tempel di sini ya. Oke. Masih aman. Lanjut.
Hah? Kira-kira kemana? Itu tuh masuk peraturan nggak ya? Tata tertib, Bu. Iya, tata tertib apa? Maksud nilai kebaikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Masuk kesehatan gitu kan? Apa masuk saling menghormati itu? Tidak. Ayo masuk apa itu? Boleh menggunakan jaket hoji jika sakit. Itu peraturan kelas ya? Oke. Berarti masuk nilai kebaikan apa itu namanya? Gimana? Bukan peduli. Kalau peduli kan apa kesehatan itu? Kita masuk kesehatan aja ya. Ya. Nanti bisa kita ubah kesehatan ya. Saling apa namanya? Tidak membawa sepatu ke dalam kelas. Ya Bu, nanti bagaimana kesepakatannya? Berarti ini masuk kebersihan juga ya. Setuju nggak? Enggak. Setuju. Tidak membawa sepatu di kelas, setuju apa tidak? Enggak. Enggak. Setuju apa tidak? Enggak. Banyak yang tidak setuju. Nah, kalau Jadi nanti bisa dikonsultasikan dengan wali kelas bahwa kesepakatan kalian boleh membawa sepatu di gitu ya. Lanjut. Ada Muhammad Amal datang tepat waktu, sudah masuk? Setuju? Setuju. Tiket sesuai jadwal, setuju? Masuk apa? Tanggung jawab bisa, di sini juga bisa. Lanjut. Tidak membawa makanan ke kelas. Setuju nggak? Boleh makanan Sama ke kelas, malah itu ya maksudnya ya. Masuk ke bersihan atau tanggung jawab. Oke. Kemudian apa balik itu? Jangan contekan, memberi bantuan. Setuju? Memberi bantuan kepada teman yang kesusahan. Setuju? Susah opo dhisik, susah kabeh ya. Susah gak iso kerjano. Susah opo meneh. Setuju ya? Masuk apa berarti ini? Saling membantu. Oke, wes ya. Sudah. Jadi menurut kelas 9B, keyakinan kelas yang harus ditaati bersama mencakup 8 banyak ya, 8 ya. Apa kita kerucutkan saja, kita pilih yang paling penting yang mana begitu supaya tidak banyak-banyak. Yang penting saja, yang paling banyak adalah tadi apa? Tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab dalam hal apalagi nanti kebersihan. Kebersihan termasuk buang-buang sampah itu ya. Ini kan beda. Dan apalagi yang kalian pilih yang paling urgent yang harus kita taati bersama. Termasuk di bullying. Terus apa tadi? Tidak membedakan teman. Tidak melolong. Ya. Oke. Apalagi yang penting buat harus kita taati bersama. Disiplin. Setuju tak disiplin? Setuju. Dalam hal Datang tepat waktu. ya. Termasuk datang tepat waktu itu tadi juga keluar kelas ada jam pelajaran harus bagaimana ya kan?
apa. Ya, itu masuk disiplin. Oke, sudah 1, 2, 3. Ada lagi? Nambah satu lagi yang mana? Kerukunan atau nomor 1? Kerukunan. Ini atau ini yang dipilih? Kerukunan. Ini. Oh, katanya Talia. Talia saling membantu. Ini juga masuk di sini. Katanya seperti itu. Ya. Bagaimana? Berarti harus masuk ini apa ini? Ini. Apa ini? Nomor 1. Ini. Ya, sepakat? Sepakat. Nomor 1. Ini. 1, 2, 4, 5. Ya. Jadi keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas yang dulu. Saling membantu. Yang kedua apa? Tanggung Jawab. Yang ketiga disiplin. Biasa sih mikir paling. Terakhir apa? Jangan lihat dari luarnya. Tidak. Kelihatan ya dalamnya. Hatinya coba ya. Siapa lagi? Terima kasih. Sudah Nana, hasil dari diskusi kita hari ini kelas 9B disepakati bahwa keyakinan kelas yang harus ditaati bersama. Ya, pertama tentang saling membagi. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga disiplin. Yang keempat saling menghormati. Nah, nanti bisa ke pertemuan selanjutnya kalian bisa membahas tentang konsekuensi. Kalau wali kelasnya tidak bisa membantu, kalian bisa menghubungi tulis. Nanti kita diskusi bersama. Oke. Ya, apa konsekuensi apa yang harus kita taati bersama ketika ada teman kalian yang melanggar keyakinan kelas. Bisa dipahami? Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Esan, bagaimana tanggapanmu tentang pembuatan keyakinan kelas? Baik. Kamu setuju? Baik. Apa manfaatnya buat kamu? Saling membantu. Ya, manfaat. Apa manfaat? Apa manfaatnya buat kamu? Keyakinan kelas ini kita buat bersama. Ya, ada manfaatnya adalah untuk bersama supaya tidak saling apa? Menjatuhkan, menyalahkan satu sama lain. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Jadi nggak bisa, aku nggak setuju, nggak bisa begitu, kemarin sudah disetujui bersama, ya kan? Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anak hari ini kerjasamanya, mudah-mudahan kedepannya 9E menjadi kelas yang amin. Menjadi kelas yang menjadi kelas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dimas, terima kasih kamu sudah mau datang menemui Dimas hari ini. Bagaimana kabar kamu hari ini, Dimas?
Baik, sudah melakukan daftar ulang? Sudah. Tadi kelihatannya kamu datangnya kok agak telat. Iya. Kalau dari kesiangan. Kesiangan. Oke. Dimas ya kan, seperti Bulis ketahui ya kan, selama pas Jumatan ini kamu kan permasalahannya apa kemarin? Sering bolos. Sering bolos ya kan, tidak masuk. Bolosnya biasanya sampai berapa hari? Lupa saking seringnya ya kan, 3 ya kan, kalau tidak diingatkan baru masuk ya, seperti itu ya Dimas. Nah itu kan kelas 8 ya kan Dimas. Harapannya nanti kan di kelas 9 ini Dimas kan sudah apa, bisa membaik, itu harapan Dimas ya. Oke, terus ini Dimas ya, Bulis paham, Bulis tahu bahwa setiap orang itu punya permasalahannya masing-masing, kan ada kan ya. Setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Setiap orang itu ada alasannya mengapa melakukan itu, kan boleh Dimas. Ya kan seperti Dimas mungkin ketika kamu nggak masuk, ya kan, itu jelas ada alasannya. Ya ada. Kira-kira apa alasannya Dimas? Dibully tenang. Seperti apa maksudnya dibully? Direndahkan. Contoh. Terus. Seperti tidak akan Maksudnya nama orang tuamu dipanggil atau nama orang tuamu dinyek opo, maksudnya gimana? Dinyek, ya. Sama berapa anak itu? Yang lagi tindakan seperti apa? Diam saja. Itu yang menyebabkan kamu merasa ini minder, akhirnya tidak masuk, ya kan? Nah, ya kan, memang wajar, ya kan? Kalau ada masalah seperti itu, kamu akan melakukan apa tadi? Bolos, ya kan? Itu hal yang wajar, ya. Setiap anak mungkin melakukan hal yang sama. Mungkin bisa jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih, tapi tidak kamu lakukan. Bisa jadi bolos sampai berapa? Saulan. Bisa jadi kan. Tapi kan kamu tidak seperti itu kan? Iya. Nah, oke. Sekali lagi balik mana bahwa memang setiap orang kan punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya alasan, tujuan melakukan apa, sebuah kesalahan atau pelanggaran, ya kan? Ya kan ini harapan itu depan ya opini. Bagaimana kamu bisa menggiatkan, ya, mendisiplinkan dirimu sendiri supaya segep masuk terus, dikurangi bermain. Selanjutnya apa lagi setelah dikurangi bermain? Main HP. Memang selama ini banyak ya ini ya. Bermain ini maksudnya bermain di luar. Terus main HP. Oke, selanjutnya apa lagi? Itu aja. Sekiranya 2 itu saja sudah bisa mendukung kamu untuk bisa rajin masuk sekolah. Insya Allah bisa. Selanjutnya seperti ini Mas. Nah, kamu sudah paham dengan pelanggaran yang kamu lakukan. Apa itu tadi? Sering nggak masuk, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas, dengan apa itu namanya, nilai-nilai yang ada di kelas kamu itu? Nilai-nilai kebajikan, enggak kan? Enggak. Terus selanjutnya yang pengen kamu perbaiki apa Mas? Dari nilai-nilai kebajikan itu atau dari keyakinan kelas yang selama ini sudah janji nih di kelas harus begini-begini. Nah itu kira-kira apa yang harus diperbaiki Mas? Tentang apa? Masuk, berarti kan disiplin, terus apa mengerjakan tugas tepat waktu, ya apa lagi? Saling menghormati masuk enggak? Itu, ya kan? Nah awalnya kan dari situ, ya enggak? Saling menghormati dengan teman, saling menghargai dengan teman, ya kan? Akhirnya nanti akan timbul rasa
iya seneng rasa memiliki sesama teman, jadi gak pengen menyakiti kan gitu. Nah, coba sekarang Dimas membuat sebuah kesimpulan ya dari yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang ingin Dimas lakukan nanti ke depannya di kelas 9 ya Dimas, dari diri kamu sendiri supaya nanti di kelas 9-nya itu oke ya, bisa lancar, bisa lulus dengan baik ya mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya apa lagi? Nah, tidak sering banget. Ini kan yang digaris bawahi, ya kan? Kamu selama ini kan lulusnya ini yang perlu diperbaiki, kan gitu, ya. Nah, ayolah ya kan, mencoba dari sekarang ini bisa lebih aktif maksudnya. Ya, kebanyakan kamu alasan kamu boleh sih kamu bangun siang nggak ono sing mangeni utawa hah? Nah, alasan berarti kan ada alasan lagi kan ya. Nah oke, alasannya seperti itu. Nah berarti nanti harapannya adalah kamu bisa bangun tepat waktu. Ya, ini PR terbesar kamu di kelas 9 ya, bangun tepat waktu, rajin mengerjakan tugas baik dengan teman ya kan. Jadi nilai kebajikan apa itu namanya yang ada di kelas kamu, keyakinan kelas yang harus kamu perbaiki adalah tadi disiplin ya kan, disiplin masuk sekolah, disiplin mengerjakan tugas. Yang kedua apa? Saling menghormati dengan teman satu yang lain ya, janji ya. Oke, boleh siapin dan percaya kamu bisa ya kan. Setelah pengalaman-pengalaman yang lalu kelas 7, kelas 8 cukuplah itu sudah menjadi pengalaman berharga buat Dimas ya enggak. Kelas 9 ini ayo mari diperbaiki semuanya untuk menjadi lebih baik Dimas yang baru lagi. Sepakat? Oke. Makasih ya Dimas ya. Nah, seperti diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.